Berjumpa lagi dengan Ali MJ, channelnya Ngaji dan Ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi wa dzikri awliyaihi tatanazzalu rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Melanjutkan pelajaran yang berikutnya, hadis nomor 34. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Saking sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, ucap Abi Sa'id, tinglapan sami ngoping ingsun Rasulullah ingkang jang Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu hal ing adaw kanjeng Rasul ing hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Manotawi sapa wong ing Quran ing isiman mingkum saking sira kabeh munkaron ing pamunkaran falyughayyir maka becik karo pasiman ing munkaron biadi kalawan tangan isiman wa in lam yastati maka lamun ora kawas siman fa bilisani maka kalawan lisan siman wa in lam yastati maka lamun ora kawas siman fa bi qalbi maka kalawan ati siman wa dzalika lan utawi mangkono babi qalbihi wa aqul imani lawil lemah iman. Rawan riwayat akan ing hadis sapa muslimun imam Muslim. Ngerti ora soal? Daripada sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasul bersabda. Sabda Rasul, man ra'a minkum munkaran, siapa di antara kalian melihat kemunkaran, apakah mabok-mabokan atau zina, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah ia merubah kemunkaran tersebut biyadihi dengan tangannya. Fa in lam yastati, kalau kagak sanggup dengan tangan, fa bilisani, pakai lidah. Fa in lam yastati, pakai lidah kagak sanggup, fa bi qalbi, pakai hati. Menjaga kemunkaran pakai hati, itulah selemah-lemah iman. Man ra'a minkum munkaran, siapa orang yang melihat di sini dengan mata, atau termasuk kategori melihat, ia mengetahui dengan nyata. Mata mah kagak lihat, cuma mengetahui. Di dalam rumah teh ada maksiat lagi tertutup mabok-mabokan. Dalam rumah nih, kita kan kagak lihat. Itu sama dengan man ra'a juga. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah kalau sanggup mencegah kemunkaran tersebut dengan tangan, terutama anak kita, pembantu kita, orang-orang yang ada di bawah kita. Kalau sudah RT-nya, RW-nya,
Kalau bupati, camatnya dan lain sebagainya. Satu waktu sahabat Umar bin Khattab sedang keliling. Beliau itu sedang keliling toa. Senangnya toa beliau keliling dalam. Istilah sekarang mah belusukan, Pak. Nah ini Umar bin Khattab, beliau lagi berkeliling malam-malam. Ngapain beliau berkeliling malam-malam? Yuhrisun nas, ngejaga. Saya melihat orang berkeliling kan tidur biasanya. Hah? Oh boro-boro berkeliling, mana banyak nggak pernah hadir kayaknya. Tapi duitnya hadir terus, alhamdulillah. Gak apa-apa lah, kalau kagak hadir duitnya hadir dah. Bagus daripada orang yang kagak duitnya kagak. Alhamdulillah. Nah ini Umar bin Khattab nih. Beliau kalau malam kagak tidur, berkeliling. Takut ada janda yang belum makan, diketokin pintunya. Pernah kalau lah diketok pintu janda? Masuk aja makan belum gitu. Wayung sim ahli roibah. Kalau ada yang mabuk-mabuk, kepelek sama beliau, ada istilahnya ganja morbid dan lain sebagainya, diamanin. Itu Umar bin Khattab malam. Fasami asau tarojulin fi baitin yataqoyak. Ketika beliau lagi jalan berkeliling, tiba-tiba beliau mendengar ada orang muntah dari dalam rumah. Orang muntah biasanya kan mabok. Muntah. Wah ada orang mabok nih. Gerbang rumah dikunci, loncat Umar bin Khattab. Pintu rumah dikunci, dobrak ceker. Masuk bener baik. Ada laki-laki lagi mabok sama seorang cewek. Oh. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Allah, wahai musuh Allah, langsung ke Umar. Adzananta annallaha yasturuka wa anta ala ma'siyatih. Apakah engkau menyangka bahwa Allah tertutup tidak melihatmu sementara engkau bermaksiat kepada Allah? Kata si lelaki, slow, jangan langsung ngambek. Ya Amirul Mukminin, lah kata aja, wahai Tuan Mukminin, jangan langsung ngambek. Fa in kuntu asaitullah bi wahidatin. Kalau memang benar aku maksiat, betul aku maksiat cuma satu, maksiatku mabok. Tapi Tuhan maksiatnya 3. Wah, mabok kok tahu maksiat orang? Betul, saya maksiat cuma 1. Kalau Tuhan maksiatnya berapa? 3. Umar bin Khattab pun bertanya, mana maksiatku 3 kok banyak amat? Begini. Pertama, Tuhan itu mencari-cari kesalahan orang lain, ngintip-ngintip. Tuhan kan lewat, ada orang muntah-muntah, kan nggak lihat, cuman Tuhan ngintip-ngintip, ini maksiat kali nah. Ini gak boleh. Dalam Al-Quran dikatakan wala tajassasu, jangan ngintip-ngintip kesalahan orang lain. 1. Yang kedua, kesalahan Tuhan itu melompati pagar. Melompati pagar. Padahal Allah itu menyuruh datangi rumah itu min abwabiha, dari pintunya, jangan lewat pagar orang, diloncatin. Dan yang ketiga, Tuhan ngedobrak rumah orang. Rumah bapak terus kok pintu orang didobrak. Nah, ini lengkap Pak. Si orang bong ini dari Al-Qurannya keluar, ngomong kan pinterin tafsir ini. Apa kata Umar bin Khattab? Ya betul, aku salah, tapi kamu jangan ngomong lagi. Alhamdulillah. Ini namanya jadi tidak termasuk dalam kategori ro'ah melihat kemungkaran, ialah mengetahui hanya dengan sangkaan saja. Kita lihat ada orang pakai jam tangannya kayak bawah itu, sebelah juga. Wah, kayaknya emas nih, Rolex nih. Udah jangan.
husnuzon aja. Oh pasti ini imitasi. Begitu aja udah. Walaupun kenyataan boleh. Gak usah ditajasusin. Lo tajasus. Mencari-cari kesalahan orang lain. Mana pemungkaran yang memang kalau kita ngelihat kudu mencegah. Ada pemungkaran di masjid. Di antara pemungkaran di masjid, satu isa aku sholatnya kagak beres. Ada orang sholat beres sholat, assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam, sholat lagi, kamu belum sholat. Wah, assalamualaikum beres sholat, kamu belum sholat, ulang balik tuh. Sampai akhirnya oleh Rasul apa ditegur, kalau sholat ruku ada tumanina, bangun dari ruku tidak ada tumanina, kamu kok kayak ayam atau pindah apa? Assalamualaikum enggak jelas mau kemana? Nah itu isa'atus sholat. Sama seperti kita di masjid lihat orang sujud selangkangan belakang kelihatan, tahu? Bahasa Cinanya liang kai. Ya beda. Pernah lihat ada orang sholat ketika sujud selangkangan belakang kelihatan? Pernah? Jadinya kan baju split tak lepis juga. Ini kelihatan tuh. Apa tadi bahasa Cinanya? Liang kai. Kira-kira secara ilmu fikih batal nggak sholatnya? Kenapa? Terbuka. Wajib nggak kita ngasih tahu setelah sholat? Wajib. Kalau enggak, wah kita dosa. Dia masuk neraka ditarik juga. Kenapa aku ditarik? Loh aku kelihatan yang kayak bapak diem aja. Nah beres sholat ditegur. Bang dari mana? Oh saya dari Pemalang. Berapa ongkos ke Pemalang? Ya 1 juta. Jadi 2 juta pegang ya. Nah begitu. Ada apa Pak Haji? Kamu tadi ketika sholat selangkangan kelihatan. Mau kenapa? Kata guru saya, awal itu nggak sah sholatnya. Terus ulang lagi sholat. Kira-kira diulangi nggak? Ulangi. Kenapa? Ulang. Terus lagi. Harus begitu dah apa? Kita kol dikit. Kan diterima. Kadang-kadang kalau negur agak pakai 2 juta galakan dia. Galakan dia. Orang sujud kakinya kayak letok begitu. Kan enggak sah. Jadi kaki gini, gila. Beres sholat, wah jangan begitu. Tahu dari mana lo? Pergi nyamuk. Oh, galakan dia. Coba kalau di Samsul 50 terus dulu. Terima insya Allah. Mana lagi termasuk munkarat di masjid? Ikhtilatur rajul wal mar'ah bila hakil. Pengajian di masjid tapi antara laki perempuan bergaul, kagak ada hijab, kagak ada alim. Alim ini penting juga Ustaz kiainya didatangi Pak Lurah yang punya kekuasaan. Pakai Sewu jamaahnya dipisah. Silahkan antara laki-laki dan perempuan, karena itu termasuk munkarat. Ada munkaratul walimatul urus, munkaratul diafah, munkarat yang ada di dalam walimah pengantin. Kalau zaman dulu diundang walimah pengantin wajib datang. Zaman sekarang kata para ulama kagak wajib. Kenapa? Ikhtilat. Rata-rata di mana-mana ikhtilat enggak? Pak Ustaz Hari kemarin tuh. Mana Pak Ustaz Hari? Ikhtilat enggak kira-kira? Ikhtilat karena memang dibikin hijab sempit. Sempit kan? Loh. Saya pernah kondangan di daerah Tangerang Pak. Itu rapi sekali. Laki-laki perempuan ternyata murid gentur. Rapi sekali. Jadi kita itu kondangan walimah kagak wajib lagi kata para ulama. Kenapa? Ikhtilat. Bagusnya bagaimana? Ya bagusnya datang aja kasihan yang undang. Cuma niatnya kira-kira niatnya sedekah. Apalagi di walimatul urus itu ada organ tunggal, ada yang diromot bahasa Arab itu. Kita diundang, kagak wajib. Kalaupun mau datang, bagusnya
belakangan setelah bubar. Hajatan bubar, dangdut bubar, datang Assalamualaikum. Wah, kok kamu nggak datang? Iya, ada halangan. Halangan aja mana? Yang bilang ada dangdut di sini. Ada halangan. Udah kasih amplop, makan nggak usah, kalau udah habis kasih. Udah pulang. Kalau datangnya pas waktu dangdut, takut amplop kita dipakai mayat dangdut, bahaya Pak. Ikutnya nanti kategori ar-ridho bil maksiat, maksiat ridho dengan maksiat itu termasuk maksiat. Di kampung ada maksiat, kita mau merubah tapi nggak sanggup, cuma kita benci, tidak termasuk di dalamnya. Ada orang dengar ada maksiat, dia dengar tapi tetap benci, keasup itu, keasup, tahu keasup, ke bawah. Kita kan dengar nih ada orang tunggal katanya, ya biar aja masing-masing keasup itu, jadi bilang keasup ke bawah. Ar-ridho bil maksiat, maksiat ridho dengan maksiat itu termasuk kategori maksiat. Para ulama memberikan arahan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa orang yang melihat kemunkaran hendaklah dirubah dengan tangannya. Kalau kagak sanggup dengan tangan maka dengan lidah. Lidah tidak sanggup maka dirubah dengan hati. Di dalam kitab Al-Minan an Sayyid Ibrahim Al-Matbuli, beliau menceritakan anna taghyirul munkar bil yadi, sesungguhnya merubah kemunkaran dengan tangan itu kewajiban pemerintah. Fatwa haram lokalisasi 1000 ulama kagak bakal didengar kalau pemerintahnya kagak bikin tanda tangan. Tanda tangan be Anies, udah beres urusan. Betul nggak? Gagahnya lurah tuh begitu. Sekarang ustaz, oh haram, lurahnya udah tanda tangan. Tetap aja, pemasaran ada. Kata para kiai, para ustaz, bapak-bapak desa Ciagra Sukasejati, pokoknya malam Jumat jangan ada hajatan tang indung. Haram, begitu umpama, ya. Tetap ada nggak kira-kira? Tetap ada. Pak Lurah aja bikin perdes, hilang itu. Hebat Lurah nih. Lurah kan? Si Bogor berjalan itu. Malam Jumat khusus, si Bogor, Sunda Mulia. Malam Jumat gak ada boleh ada tang hitung. Mana kiban boleh? Malam Jumat Pak. Wa taghyiruhu bil lisan, adapun merubah kemunkaran dengan lisan lil ulama. Ini bagian siapa? Ulama, amilin. Pakai lisan Pak, pakai lisan. Asal ulama amilin. Seorang ulama amilin satu akan lebih bermanfaat di hadapan 100 orang maksiat. Orang ini ceramah enggak, apa-apa enggak, cuma ngajar santri ke masjid, begitu doang. Akan lebih bermanfaat bagi 100 ahli maksiat. Sekarang satu lagi, ulama ini, kiai ini ceramah, ceramah menghadapi satu yang ahli maksiat, itu tidak bermanfaat. Kalau tidak kategori ulamaul amil, berat Pak. Ada di sini cerita siapa Ma'ruf Al-Qurhi. Suatu waktu Imam Ma'ruf Al-Qurhi ini lagi jalan-jalan sama santrinya, lagi jalan di pinggir sungai Irak. Lagi jalan dengan santrinya, tiba-tiba para santri melihat ada perahu, di dalam perahu ada anak muda lagi main gitar, nyekek botol, nyimeng. Apa nyimeng itu? Mabok. Di atas perahu mabok-mabokan, teler. Kata santrinya apa? Tuan Guru, coba berdoalah kepada Allah tuh. Kenapa ya kok maksiat di atas perahu, agak takut tenggelam? Maka
Sayyid Ma'ruf Al-Qurhi pun berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma kama farratahum fid dunya wa farrihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberi kebahagiaan kepada mereka di dunia, kasihlah mereka kebahagiaan di akhirat. Amin. Satrinya kan udah mengamin nih. Kirain supaya tidak mengendari apa mereka. Tuan Guru, kok begitu doanya? Bukan supaya terguling ya? Apa kata Tuan Guru? Faqalu lahu sa'alnaka an tad'u alaihim. Kata para santri kepada gurunya, kami meminta kepada engkau agar supaya mendoakan celaka kepada mereka, bukan mendoakan mereka seperti tadi. Faqala, maka berkata Ma'ruf Al-Qurhi, innama yaqrabuhum bil akhirah. Kalau orang itu dikasih oleh Allah kebahagiaan akhirat, berarti di dunia akan dikasih pertobatan. Kabul ternyata dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini mah bagi mereka yang benar-benar ulamaul amilin, bagi mereka lidahnya itu tajam luar biasa. Perlu ada apa namanya itu, tirakat-tirakat yang kalau kita mah butuh waktu yang panjang untuk tirakat seperti itu. Kembali lagi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi wa in lam yastati fa bilisani wa in lam yastati fa biqalbi wa dzalika al-aful iman. Satu waktu malaikat Jibril diperintah oleh Allah untuk menghancurkan satu kaum semuanya. Maka malaikat ini pun lapor kepada Allah, ya Allah, di situ ada orang soleh, jarang maksiat kepada Allah. Kata Allah apa? Semuanya hancur leburkan. Kenapa ya Allah? Kan ada orang soleh. Iya betul. Di situ ada orang soleh, tapi dia enak-enakan sendirian. Ada maksiat, dia tidak amar ma'ruf nahi munkar. Allah tidak akan memberikan adab siksa kepada satu kaum kalau maksiatnya pribadi-pribadi. Mabok, tapi di kontrakan gak kelihatan. Kalau enggak nyiksa pakai putih beliau, enggak nyiksa pakai apa tuh, tumpah judi, tapi dalam gedung gak kelihatan. Yang menyebabkan Allah turunkan siksa kalau maksiatnya terang-terangan, lalu kelihatan kagak ada orang yang berani amar ma'ruf nahi munkar, baru Allah melantahkan siksanya kepada keseluruhan orang solehnya, kiainya, okenya, kena semua. Jadi apabila maksiat terlihat kemudian tidak ada yang amar ma'ruf nahi munkar, baru Allah akan memberikan teguran kepada keseluruhan. Kalau saya hari kan juga kontrakan juga, ada nggak yang pacaran jam 10 di luar begitu kira-kira? Suka negur nggak? Woi pacaran baik, gantian. Gimana? Nah, negurnya gimana? Ambil ke rumah. Nah ini maksiat mendingan nggak ada. Ya, mendingan jadi ajab siksanya Allah pendahulu. Karena ada yang berani amar ma'ruf. Nah, kalau nggak ada yang berani, kayak Pak Sehari walaupun kecil semprotannya jepong gitu. Yang kecil perawakannya semprotannya orang bis gede gak takut mau minum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min qaumin ya'malu fihim bil ma'asi." Tidaklah satu kaum yang di situ ada permaksiatan kelihatan oleh mata umum. Yaqdiruna ala ayyughayiru, kemudian mereka satu untuk merubah tetapi tidak berubah, tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, illa yushaku ayyahumahumullahu biaqabih, kecuali Allah akan mendekatkan kepada mereka ajab siksa secara menyeluruh. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhan nas, dalam sabda yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayuhan nas, muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar. Amar ma'ruflah kalian, nahi munkarlah kalian. Qabla
antad'ullaha fala yastajibu lakum. Sebelum engkau berdoa tapi kagak dijabah, sebelum engkau meminta ampunan tapi kagak diampuni. Nah, ada maksiat tapi tidak dilaksanakan amal ma'ruf nahi munkar, berdoa kagak diijabah, minta ampun pun kagak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali kisah daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada seorang anak muda datang kepada Rasul, ya Rasulullah, saya mau berislam dengan sangat. Rasul senang. Tapi ada satu permintaan. Ada apa tuh? Izinkan saya berzina. Ibadah. Apa artinya? Izinkan saya berzina. Apakah Rasul langsung muslim? Muslim kan? Ditanya dulu. Sebelum aku ngasih omongan yang lain, aku mau tanya, kalau kamu punya istri lalu dizinai orang, kamu senang nggak? Enggak, akan ku tampol ya orang. Begitupun istri orang lain. Kalau kamu punya seorang anak perempuan lalu dizinai oleh orang lain, kamu senang? Enggak. Begitupun anak orang. Lalu pemuda ini dipegang dadanya oleh Rasulullah Muhammad, masuk nur Nabi, dan dia insan tobat, tidak mau berzina, dan dia paling benci kepada perzina. Rasulullah dakwahnya seperti itu. Tapi kalau kita jangan main pegang dada orang, lain apa? Tidak. Dan saya mau berislam nih, tapi izinkan saya berzina. Udah saya datang ke guru saya, sono dan ke saya mau pengen nampol kau jadinya. Jadi dia coba kalau ke Habib nampol langsung. Datang lagi di Permanto, ada perempuan di Madinah punya sifat kagak malu sama sekali. Sama Rasul pun gak punya malu. Ketika bertemu dengan Rasul sedang makan korma, apa bilang, Muhammad, coba itu korma yang di mulutmu keluarkan, aku pengen makan. Rasulullah sama nggak kira-kira? Nah ada kiai lagi makan korma, tiba-tiba emak-emak, kiai coba ya tak, karena dia jelas semua kalian tuh. Ini orang kumpul. Rasulullah nggak marah, dikeluarkan itu korma yang di mulut diberikan kepada siapa? Mama tadi begitu punya, ternyata langsung ada nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menjadi seorang perempuan yang sangat malu berkat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.